Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke. Saya itu dari dulu tidak percaya kepada orang-orang HTI, tidak percaya kepada orang-orang PKS, tidak percaya kepada orang-orang FPI, bahkan tidak percaya kepada orang yang bernama Habib Rizik Syihab. Kenapa saya tidak percaya? Dasar saya tidak percaya itu jelas, Mas Bro. Biasanya saya berdasar kepada Al-Quran dan hadis. Jadi kalau saya berucap, dipikir dulu. Kalau saya bikin status di medsos, dipikir dulu. Kalau saya bikin ceramah di YouTube, itu pun dipikir dulu. Nggak asal bunyi kayak kentut. Bunyinya keras, baunya dahsyat. Nah, orang-orang seperti HTI, FPI, PKS, Rizik Syihab, ini orang-orang yang kayak kentut. Bunyinya keras, baunya dahsyat. Orang yang nggak nampak, tetapi hasutannya luar biasa, Mas Bro. Hampir saja membuat negara ini hancur lebur. Dasar saya tidak percaya kepada orang-orang HTI, FPI, PKS, bahkan sekelas Habib Rizik adalah Al-Quran. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Jangan kalian campur adukan antara yang hak dan yang batil, kebenaran dan kebatilan. Dan katakanlah bahwa yang benar itu benar, jika kamu mengetahuinya. Ini perintah yang jelas dari Allah. Ini perintah yang terang dari Allah, yang harus dipatuhi oleh orang-orang Islam yang mengimani Allah dan Rasulnya, yang mengimani Allah dan Al-Quran. Seorang Islam, seorang beriman, tidak boleh mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Dan harus mengatakan bahwa yang benar itu benar, yang salah itu salah. Tetapi Mas Bro, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, orang-orang FPI bro, PKS bro, orang-orang HTI bro, imam besar mereka Habib Rizik bro, senang sekali mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan, dan menyembunyikan kebenaran itu. Mereka memprovokasi, mereka tebar gibah, tebar fitnah, tebar hate speech, tebar kebencian, tebar kebohongan. Paling edannya, paling biadabnya, seorang yang katanya Habib Rizik Syihab memfitnah dengan terang-terangan, memfitnah dengan nyata, memfitnah dengan tanpa ada pemikiran-pemikiran sebelumnya. Menuduh Jokowi PKI, menuduh PDIP sarang PKI, menuduh PDIP dan Jokowi membuka jalan, membuka pintu akan kebangkitan Neo PKI. Rizik Syihab tahu PKI itu tidak ada. Rizik Syihab tahu bahwa Jokowi ini bukan PKI. Rizik Syihab tahu bahwa PDIP ini bukan PKI. Tetapi demi memuaskan para berhala politik yang sudah mendanai Rizik Syihab selama ini, yang sudah membiayai Rizik Syihab selama ini, Rizik Syihab menyembunyikan kebenaran. Jokowi orang baik dituduh PKI, PDIP nasionalis dituduh PKI. Jelas, ini orang jahat sekali, Mas Bro. Ini orang sudah bukan orang Islam. Ini orang sudah bukan orang beriman. Perintah Allah saja dihianati, apalagi cuma Indonesia, pasti mereka hianati juga.
Rizik Syihab dan kawan-kawan ini sudah jadi pengkhianat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruh agar mengatakan yang hak itu adalah hak, yang batil itu batil, tidak boleh mencampur adukannya, tetapi mereka malah yang batil dikatakan yang hak dikatakan yang batil. Berarti mereka ini sudah menjadi pengkhianat Allah Subhanahu wa Ta'ala, musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, musuh Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musuh umat Islam dunia. Orang-orang FPI, PKS, HTI, Habib Rizik sebagai imam besar menjadi para pelacur politik Orde Baru dan Cikeas, menjadi pengkhianat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nyata. Dan ini sah meyakinkan Rizik Syihab dan kawan-kawan, Rizik Syihab dengan FPI, HTI dan PKS telah menjadi pengkhianat Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah menjadi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kini siap menjadi musuh negara kesatuan Republik Indonesia, pengkhianat negara kesatuan Republik Indonesia. Allah saja berani dikhianati, apalagi cuma NKRI. Allah saja berani dikhianati, apalagi cuma Pancasila. Allah saja berani dikhianati, apalagi cuma UUD 1945. Pengkhianat selamanya akan jadi pengkhianat. Oleh karena itu, saya tidak percaya kepada para pengkhianat agama dan para pengkhianat NKRI. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Kalian mungkin sudah banyak melihat berita-berita yang menggemparkan beberapa hari belakangan ini. Bagaimana mereka begitu gencar menolak rencana undang-undang haluan ideologi Pancasila. RUU HIP ini ternyata diusulkan oleh DPR, bukan oleh pemerintah. Tetapi coba lihat apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan. Mereka memutarbalikkan fakta, seolah-olah pemerintah yang mengajukan rencana undang-undang haluan ideologi Pancasila. Setelah diselidik, ternyata bukan PDIP yang mengajukan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Ternyata yang mengajukannya adalah Partai Gerindra. Tetapi mereka, Rizik Syihab dan kawan-kawan, memutarbalikkan kebenaran dengan kebatilan, seolah-olah PDIP lah yang mengajukan RUU HIP. Memang mereka sudah biadab, Mas. Kelakuannya sudah lebih binatang daripada binatang, lebih setan daripada setan, lebih iblis daripada iblis. Sampai firman Allah pun mereka injak-injak dengan nyata. Dalam negara. Yang kedua, jangan pernah berikan ruang kepada kelompok fundamentalis di media-media resmi mainstream tingkat nasional. Yang ketiga, yaitu jangan pernah memberitakan segala kebaikan sebesar apapun yang dilakukan oleh kelompok fundamentalis. Yang berikutnya, setiap kesalahan sekecil apapun yang dilakukan oleh kelompok fundamentalis harus diviralkan, harus disebarluaskan, dan harus diulang-ulang, nah, supaya itu melekat di hati masyarakat bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak layak untuk diberikan tempat di kita punya negeri atau di negeri Islam. Dan kemudian nggak sampai di situ, kelompok fundamentalis yang manapun jangan pernah sebut mereka dengan rentetan gelar-gelar akademik mereka. Nggak boleh. Apakah itu gelar-gelar kehormatan di tengah masyarakat atau gelar akademik, profesor, doktor, dan lain sebagainya. Cukup sebut namanya aja untuk mengopinikan di masyarakat bahwa kelompok fundamentalis itu kubel, bodoh, tidak berpendidikan, tidak punya gelar, nggak ngerti dunia akademik, dan seterusnya. Jadi cukup sebut nama mereka, tidak perlu diberikan embel-embel yang lainnya. Nah kemudian nggak sampai di situ. Jadi masih banyak lagi yang mereka lakukan. Apa yang kita alami saat ini di kita punya negeri. Nah, bagaimana para habaib, para ulama kita, bagaimana tokoh-tokoh kita di Majelis Ulama Indonesia, yaitu mereka kecilkan, mereka hina-hina, bahkan mereka mencoba mencari kesalahan-kesalahan, bahkan kalau nggak ada kesalahan, ya buat fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Dan ini akan mereka lakukan terus. Jadi artinya, bagaimana cara menghabisi kelompok fundamentalis? Satu, kecilkan mereka. Dua, jauhkan mereka dari masyarakat. Kemudian ketiga, yaitu bidik daripada para tokohnya. Kalau bisa dirangkul, kalau nggak bisa dirangkul, dipukul. Bisa dipeluk, nggak bisa dipeluk, digebuk. Nah, jadi ini yang mereka lakukan. Nah, baik, sekarang yang kedua. Lalu bagaimana dengan kelompok modernis? Kelompok modernis bagi mereka, yaitu statusnya aman. Bagi mereka statusnya aman. Aman, statusnya aman, sehingga perlu diberikan ruang
diberikan ruang publik, diberikan ruang media, diberikan ruang dalam sistem pemerintahan, perlu didengar suaranya. Dan kalau ada dari mereka yaitu punya kesalahan, tutup itu kesalahan, jangan diviralkan. Kalau mereka melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan, maka itu harus diviralkan dan harus disebarluaskan. Dan penyebutan nama mereka harus lengkap dengan segala macam rentetan gelarnya, gelar kehormatannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi posisi mereka dianggap aman. Nah, kemudian yang ketiga, kelompok liberalis. Kelompok ini mereka berikan status sangat aman. Nah, kenapa diberikan status sangat aman? Karena kelompok ini bukan hanya sekedar dianggap kawan, tapi sudah dianggap sebagai antek. Beda kawan dengan antek. Kalau modernis itu masih kawan barat, tapi kalau sudah liberalis itu antek barat. Nah, jadi mereka sudah tidak ada nilai kritis sama sekali. Nah, tapi justru kelompok ini yang mereka besarkan. Kelompok ini harus dibesarkan di seluruh negeri-negeri Islam. Jadi bagaimana caranya kelompok ini bisa berkembang? Berikan ruang, berikan finansial, berikan tempat, berikan kesempatan di media, di TV, di radio, di surat kabar, dan lain sebagainya. Kemudian pendapat-pendapat mereka viralkan, seolah-olah itu merupakan pendapat daripada masyarakat Islam internasional dan seterusnya. Dan libatkan mereka, undang mereka kalau ada konferensi-konferensi internasional di mana saja untuk lebih memantapkan posisi mereka di tengah masyarakat. Dan kalau mereka punya kejelekan, sejelek apapun, sebesar apapun, yaitu supaya disembunyikan. Jadi jangan kaget kalau tokoh-tokoh liberal di Indonesia ada di antara mereka yang menghamili sekretarisnya, yang memperkosa pegawainya, tidak pernah muncul di media. Jadi semua harus ditutup, tidak boleh. Tapi kalau mereka melakukan kebaikan sekecil apapun, maka kebaikan itu harus terus, yaitu dieksplorasi untuk kemudian diviralkan, disebarluaskan ke mana-mana. Nah, ini maka itu disebut ini kelompok status sangat aman. Yang terakhir, yang tradisionalis, kelompok ini masih diberikan status waspada. Loh, kenapa dikatakan waspada? Sebab kelompok ini walaupun mereka bukan fundamentalis, tapi memiliki 3 ciri yang sama dengan fundamentalis. Sehingga kelompok ini harus diwaspadai. Kalau kelompok ini tidak dijaga, maka nanti kelompok ini setiap saat bisa berubah menjadi fundamentalis. Nah, maka itu usul mereka, kelompok yang keempat ini dijaga. Nah, maksudnya dijaga bagaimana? Satu, jangan kasih mereka berdekatan dengan kelompok fundamentalis. Sebab kalau kelompok tradisionalis dengan kelompok fundamentalis duduk bareng satu meja, satu kursi, mereka diskusi, maka kelompok tradisionalis berpotensi besar untuk berubah menjadi fundamentalis. Karena perbedaan mereka cuma sedikit, perbedaan mereka cuma perbedaan definisi tarif ad-demokratiyah. Itu aja yang mereka berbeda. Tapi dalam soal dukungan terhadap tatbikus syariah, dukungan terhadap igamatul khilafah, dukungan terhadap sikap kritis terhadap barat, sama. Nggak ada beda antara fundamentalis dengan tradisionalis. Mereka hanya berbeda di dalam mendefinisikan demokrasi. Yang satu mendefinisikan ya demokrasi bertentangan dengan hukum Allah sehingga harus ditangkal sama sekali. Yang satu lagi melihat bahwa demokrasi itu hanya satu cara yang kalau dibawa ke dalam ajaran Islam dia bisa islami, kalau tidak, kalau dikeluarkan dari ajaran Islam dia bisa bertentangan dengan ajaran Islam. Hanya ini saja berbeda. Nah, kalau mereka duduk bareng diskusi, maka kelompok tradisionalis berpotensi besar berubah menjadi fundamentalis menurut mereka, menurut Rand Corporation. Maka itu fundamentalis dan tradisionalis tidak boleh bersentuhan, harus dijauhkan, bahkan harus diadu domba. Nah, ini yang terjadi di Indonesia saat ini. Bagaimana supaya dua kelompok ini diadu domba? Nah, kenapa ini harus diadu domba? Karena kelompok fundamentalis dan tradisionalis ini yang pengikutnya paling banyak. Kalau yang namanya modernis, kelompoknya tidak seberapa. Modernis dalam pengertian Rand Corporation. Apalagi liberalis, mereka nggak seberapa. Mereka punya basis massa. Kita bicara basis massa akar rumput. Nah, yang memiliki basis massa akar rumput yang sangat kuat hanya kelompok fundamentalis dan kelompok tradisionalis. Maka itu kalau ini bersatu, ini akan menjadi satu kekuatan umat Islam yang maha dahsyat, yang bisa merontokkan kekuatan mereka, sehingga mereka akan melakukan berbagai macam upaya bagaimana dua kekuatan ini untuk tidak bersatu. Nah, itulah sebabnya aksi 212 di mata mereka ini merupakan persatuan antara fundamentalis dan tradisionalis, dan mereka sangat panik, mereka sangat kalap karena yang masuk dalam aksi 212 itu dari semua elemen umat Islam, apapun organisasinya, apapun partai politiknya, apapun mazhab pemikirannya. Mereka datang, mereka tidak tanya Anda NU, Anda Muhammadiyah, Anda FPI, enggak. Mereka nggak nanya Anda P3, Anda PKS, Anda PKB, enggak. Mereka nggak nanya mazhab Anda Syafi'i, Anda Hambali, Anda enggak. Mereka nggak nanya Anda ini termasuk yang Aswaja, yang Wahabi, atau yang Salabi dan lain sebagainya. Enggak ada. Mereka hanya tahu Anda Muslim, saya Muslim, kita datang untuk bela Islam. Justru ini yang menakutkan musuh. Nah, karena ini membuat mereka panik dan mereka kalap. Akhirnya semua tokoh-tokoh yang terlibat dalam aksi 212 mereka kriminalisasi. Sebagian ada yang dimakalisasi, sebagian ada yang diterorisasi, sebagian ada yang dikriminalisasi. Yang diterorisasi, umpamanya Ustaz Bakhtiar Nasir, dikait-kaitkan gerakannya dengan ISIS, dengan sumbangan untuk teroris dan lain sebagainya. Ini namanya terorisasi. Nah, sedangkan makalisasi seperti Kiai Muhammad Al-Khattab yang saat ini ditahan dan dipenjara. Nah, ini dikait-kaitkan dengan inilah gembong yang membuat makar, inilah yang ingin menggulingkan pemerintah dan lain sebagainya. Ini namanya makarisasi. Nah, sedangkan kriminalisasi, aneka ragam tindak yang dianggap pidana itu dinisbahkan kepada para aktivis kita. Nah, jadi sekali lagi bahwa langkah-langkah kriminalisasi, kemudian makarisasi, terorisasi, ini merupakan jalan yang mereka ambil saat ini untuk membuyarkan kesatuan daripada umat Islam. Nah, itu saya minta kepada segala umat Islam, khususnya kepada ulama,
yang ada di Madinah ini khususnya secara istimewa adalah antum semua, baik mukimin maupun pekerja dan lain sebagainya. Yuk kita rapatkan barisan. Dan yuk mari sama-sama kita aktif di dalam perang politik. Jadi jangan pernah kita lalai. Jadi jangan lupa, ini handphone yang Anda pegang ini di zaman sekarang bisa menjadi senjata yang luar biasa. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelas. Ya Bu, ya Pak, pemuda-pemudi hadirin sebangsa setanah air. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَقْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Para kadrun bingung, Bu. Disebut Ustadz, saya ini bisa ngaji. Enggak disebut Ustadz, ceramahnya kok brutal banget. Jawabannya salah sendiri. Saya ini seperti Nabi Ibrahim. Kalau benar, saya akan katakan benar. Kalau salah, akan saya katakan salah. Meskipun setelah saya mengatakan semuanya itu, saya mati. Saya gak peduli. Meskipun setelah mengatakan kebenaran itu, saya dibakar, dipancung, dipenggal. Ibrahim berani mengatakan kebenaran di depan Raja Namrud. Bahwa yang benar itu benar, bahwa yang salah itu salah. Setelahnya Ibrahim dibakar. Gus Aap pun berani mengatakan bahwa yang benar itu benar, yang salah itu salah. Meskipun setelah mengatakan semuanya itu, saya harus terbunuh. Beda, bro. Mujahidin dengan mujasetan. Gus Aa ini mujahidin. Kalau Rizik Syihab dan kawan-kawan ini mujasetan, muja iblis, muja orde baru, muja Cikeas. Sehingga mereka tidak mampu mengatakan kebenaran, cenderung memutarbalikkan kebenaran. Firman Allah saja dihianati, apalagi cuma Pancasila. Firman Allah saja dihianati oleh Rizik Syihab, apalagi cuma UUD 1945. Firman Allah saja dihianati oleh PKS, apalagi cuma Pancasila. Firman Allah saja dihianati oleh orang-orang HTI, FPI, apalagi cuma Bhinneka dan nasionalisme. Pengkhianat selamanya akan menjadi pengkhianat. Dan terlaknat di dunia dan akhirat. Ala laknatullah 'alal zalimin. Allah melaknat orang-orang yang jahat, Allah melaknat para pengkhianat. Dalam ayat tadi ada sebuah perintah dan larangan. Jangan memutarbalikkan kebenaran dengan kebatilan. Jangan mencampur adukan kebenaran dan kejahatan. Yang benar harus kita katakan benar, yang salah harus kita katakan salah. Tetapi banyak orang Islam yang tidak mampu melakukan firman ini. Allazi yastahibuna al-hayata dunya 'ala al-akhirah. Banyak orang Islam yang menjadi kafir karena tidak mampu melaksanakan ayat ini. Apa itu orang-orang kafir? Allazina yastahibuna al-hayata dunya 'ala al-akhirah. Mereka lebih mementingkan dunia daripada mengamalkan ayat ini, daripada melaksanakan perintah Allah. Ada yang takut mati, ada yang takut gak makan, ada yang takut dizolim. Mereka lebih takut kepada dunia, mereka lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal murka Allah, azab Allah itu kita sudah bisa menyaksikan dahsyatnya, sangat luar biasa. Jangankan siksaan di akhirat, siksaan di dunia kita sudah bisa melihat. Dalam ayat itu sudah jelas digambarkan bahwa kita ini harus punya sifat yang jujur. Apa, Bu? Jujur. Jangan diganti sama B. Itu mah bujur. Jujur sama bujur beda. Ya, Bu? Jadi kalau ngaku orang Islam, mulai saat ini yang belum jujur, segera kalian jujur. Karena kata Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin.
Banyak orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhirat. Banyak orang yang mengaku dirinya orang Islam, tetapi mereka bukanlah orang-orang yang beriman, mereka bukanlah orang-orang yang Islam, karena tidak mampu berlaku jujur. Hatinya tidak mampu jujur, pemikirannya tidak mampu jujur, lisannya tidak mampu berucap jujur, perbuatannya tidak mampu berperilaku jujur. Syahadatnya Allah tolak, sholatnya Allah tolak, zakatnya Allah tolak, puasanya Allah tolak, hajinya Allah tolak, imannya Allah tolak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Akhirnya kehidupannya di dunia dan di akhirat Allah tolak. Coba dalam sholat saja kita disuruh jujur. Sholat subuh 2 rakaat, maka kita pun melakukan 2 rakaat. Sholat zuhur, Allah perintahkan 4 rakaat, maka kita pun melakukannya 4 rakaat. Sholat asar, tidak diperintahkan untuk melakukan 4 rakaat, maka kita pun melakukannya 4 rakaat. Sholat maghrib itu 3 rakaat perintahnya, maka kita pun melaksanakannya 3 rakaat. Sholat isya 4 rakaat, maka kita lakukan pun 4 rakaat. Bagaimana jika kita melakukan sholat tidak jujur? Sholat subuh harusnya 2 rakaat, kita lakukan 1 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat, kita lakukan 2 rakaat. Sholat asar 4 rakaat, kita lakukan 3 rakaat. Sholat subuh sholat maghrib 3 rakaat, kita lakukan 2 rakaat. Sholat isya 4 rakaat, kita lakukan 1 rakaat. Kira-kira orang Islam yang melakukan sholat ini diterima atau tidak? Bu, kira-kira orang Islam yang sholat seperti ini diterima atau tidak? Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, jika ada orang yang ngaku Islam, sholatnya seperti ini diterima atau tidak? Sholatnya mungkin sah, tetapi sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melanggar perintah, tidak jujur, akhirnya semuanya kacau balau, berantakan, acak-acakan, amburadul. Jadi orang-orang yang hidupnya tidak jujur, yang selalu memutarbalikkan fakta, yang baik dikatakan jahat, yang jahat dikatakan baik, orang baik dikatakan orang jahat, orang jahat dikatakan orang baik, menyembunyikan kebenaran, menampakkan kejahatan. Ini iman mereka kacau balau, Mas Bro. Islam mereka acak-acakan, ikhlas mereka amburadul. Islam apaan ini? Iman apaan ini? Kira-kira Allah marah nggak? Kira-kira Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marah nggak? Marah, Mas Bro. Orang Islam yang tidak berperilaku jujur, yang mencampur adukan kebenaran dan kejahatan, hidupnya tertolak, ibadahnya tertolak, matinya tertolak, semuanya tertolak. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak peduli dia ustaz, tidak peduli dia kiai, tidak peduli dia ajengan, tidak peduli dia habaib, tidak peduli dia pejabat, tidak peduli dia rakyat jelata, tidak peduli dia keturunan Nabi. Kalau kelakuannya tidak mampu hidup jujur, memutarbalikan fakta, yang hak dikatakan yang batil dikatakan yang hak, maka mereka semua terlaknat di dunia dan di akhirat. Mereka itu musuh-musuh Allah yang nyata, pengkhianat agama. Kalau Allah saja berani mereka hianati, apalagi cuma Pancasila, UUD 1945, kebinekaan dan nasionalisme. Pasti mereka hianati. Jadi kalau ada orang yang dalam bernegaranya acak-acakan, selalu bikin kekacauan, bikin ribet, maka sudah pasti agamanya pun acak-acakan. Jika di negara ini mereka bersifat sebagai pengacau, maka di agama mereka pun pasti titelnya pun sebagai pengacau. Jika di negara ini mereka ini sebagai pengkhianat, maka pasti label yang mereka terima di dalam agamanya pun sebagai pengkhianat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu, kepada orang muslim dimanapun kalian berada, hayya 'alas salat, hayya
على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Hayya 'alas shalah. Marilah kita kembali sebagai orang-orang yang sholat. Hanya orang-orang yang sholat yang bisa mendapatkan kemenangan. Orang yang sholat adalah orang yang jujur. Hanya orang-orang yang jujurlah yang akan mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Hanya orang-orang yang jujurlah yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hanya orang-orang yang jujurlah yang akan mendapatkan ridho Allah di dunia dan di akhirat. Hanya orang-orang yang jujurlah yang bisa mengakbarkan nama Allah di dunia dan di akhirat. Hanya orang-orang yang jujurlah yang hatinya tertulis La ilaha illallah. Kalimat La ilaha illallah bukan tertulis di bendera. Kalimat La ilaha illallah bukan tertulis di topi. Kalimat La ilaha illallah bukan tertulis di gelang. Kalimat La ilaha illallah bukan tertulis di kaca mobil. Tetapi kalimat La ilaha illallah tertulis dalam hati, dalam pemikiran, dalam lisan, dan dalam perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.